Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, siapkan dulu alat tulis kalian ya. Soal yang pertama. Diketahui f(x) sama dengan x kuadrat min 4x plus c. Apabila f2 sama dengan 1, maka f3 adalah... Nah, kita kerjakan dulu mencari C-nya ya, dengan cara F2 sama dengan 1. Yuk kita kerjakan. Ketika F2 itu sama dengan X kuadrat min 4X plus C, hasilnya adalah 1. Berarti X-nya kita ganti dengan 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah C sama dengan 1. 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 2 itu min 8 ditambah C sama dengan 1. 4 dikurang 8 min 4 plus C sama dengan 1. Maka C-nya adalah 1, min 4 pindah ke kanan menjadi plus 4. C-nya adalah 1 tambah 4, yaitu 5 ya. Nah, maka fx-nya menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Berarti f3-nya bisa kita cari, yaitu 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 5 sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kali 3 min 12 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 12, hasilnya adalah min 3 tambah 5, hasilnya adalah 2. Ini ya. Lanjut ke nomor 2. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx, apabila f1 sama dengan min 1 dan f2 sama dengan 2, maka fungsi fx adalah... Oke, kita di sini mencari fungsinya ya, mencari rumus fungsi kuadratnya. Jika f1 itu sama dengan a, x-nya kita ganti 1 kuadrat plus b dikali 1, hasilnya adalah min 1. Berarti di sini 1 kuadrat itu 1 kali a itu a plus b sama dengan min 1. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian jika f2 itu sama dengan a, x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah b dikali 2. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 kuadrat itu 4. 4 kali a berarti 4a ditambah b kali 2 itu 2b sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Oke, kita eliminasi 4a plus 2b sama dengan 2. Nah, kita eliminasi yang b ya. Karena persamaan satunya ini masih b-nya masih 1, maka semuanya kita kali 2. Berarti a dikali 2 menjadi 2a plus b dikali 2 menjadi 2b sama dengan min 1 kali 2 menjadi min 2. Biar dia hilang, 2b-nya kita kurang. 2b dikurang 2b habis, 4a dikurang 2a tinggal 2a sama dengan 2 dikurang min 2 menjadi 4. Karena 2 min 2. Maka a-nya adalah 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, a-nya sudah ketemu. Kita cari b-nya. Kita gunakan persamaan 1 aja ya. Berarti a plus b sama dengan min 1. A-nya sudah dapat 2. Kita tulis 2 plus b sama dengan min 1. Berarti b-nya sama dengan min 1. A-nya pindah menjadi min 2. Berarti b-nya adalah min 1 min 2 min 3.
Nah, A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, kita masukkan kembali ke rumus fx. Rumus fx dirumuskan dengan A x kuadrat plus bx. Maka A-nya adalah 2, berarti 2x kuadrat ditambah B-nya adalah min 3, min 3x, seperti ini. Nah, biar cantik, kita ubah menjadi fx sama dengan 2x kuadrat plus dan min itu melebur ya, menangan min, jadi kita tulisnya 2x kuadrat min 3x. Nah, ini adalah rumus fungsi kuadrat yang ditanyakan. Lanjut ke nomor 3. Pada saat latihan militer, seorang tentara Indonesia melepaskan sebuah roket ke udara. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan min T kuadrat plus 12T plus 100. Ketinggian dalam meter dan waktu dalam detik. Maka, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh roket untuk mencapai titik maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut? Nah, dari soal tersebut kita diminta mencari dua jawaban. Yang pertama adalah kapan, waktu atau detik keberapa roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Yang kedua adalah berapa sih tinggi maksimum roket tersebut? Nah, untuk menjawab soal yang pertama, yaitu kapan atau detik keberapa roket tersebut mencapai ketinggian maksimum, kita akan mencarinya dengan rumus XP atau sumbu simetri, di mana dari soal kita dapat bahwa A-nya adalah min 1, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah 100. Kemudian yang A tadi mencari detik keberapa ya? Dengan rumus XP atau sumbu simetri, di mana rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Berarti min 12 per 2 kali A, 2 kali min 1, berarti 12 per min 2. Nah, min 12 per min 2 hasilnya adalah 6. Nah, berarti roket tersebut mencapai ketinggian maksimum pada detik ke-6. Ya, berarti T-nya sama dengan 6. T sama dengan 6. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa sih tinggi maksimum itu? Nah, 6 ini kita substitusi ke persamaan rumusnya. Berarti H6 sama dengan min T kuadrat ditambah 12T ditambah 100. T di sini kita ganti dengan 6. Min 6 dikuadratkan ditambah 12 kali 6 ditambah 100. Sama dengan min 6 kuadrat adalah 36 ditambah 12 kali 6. 12 kali 6, 12 kali 6, 2 kali 6 itu 12, 1, 6 kali 1, 6, 72. Berarti 72 tambah 100. Nah, ini sama dengan berapa? Min 36 ditambah 72. Hasilnya adalah 36. 36 tambah 100 yaitu 136 meter. Berarti ketemu ya. Roket tersebut berada pada ketinggian maksimum pada detik ke-6 dan dengan ketinggian 136 meter. Lanjut ke nomor 4. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 2,6 dan melalui sumbu Y di 1,7. Oke, untuk soal nomor ini kita tentukan dulu. Dia melewati dua titik. Yang pertama ada titik puncak, yaitu adalah TP. Titik puncak di 2,6. Ini kita beri tanda XP dan YP.
kemudian melalui satu titik lain yaitu 1,7. Ini sebagai X dan Y. Karena dia melewati titik puncak dan satu titik lain, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, yaitu fx sama dengan A X min XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, langkah awal kita mencari nilai A terlebih dahulu ya. Fx itu sama aja seperti Y, berarti fx-nya kita ganti dengan 7 sama dengan A, x-nya adalah 1, min xp-nya adalah 2, kemudian dikuadratkan ditambah YP, YP-nya adalah 6. Berarti 7 sama dengan A, 1 dikurang 2, min 1. Min 1 dikuadratkan itu adalah 1 plus 6. Berarti 7 min 6-nya pindah menjadi min 6 sama dengan A. Maka A adalah 1. Nah, ketika A sudah diketahui, kita kembalikan ke rumus fx. Berarti fx sama dengan A X min XP dikuadratkan ditambah YP sama dengan A-nya 1, X min XP, XP-nya 2 dikuadratkan ditambah YP-nya 6 sama dengan 1. Ini nanti kita kali pelangi ya, karena dia harus dikuadratkan seperti ini. Berarti 1 X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4 plus 6. Seperti ini. Berarti 1 X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 6. Ini maaf ya, tadi harusnya di sini kurungnya. Nah, seperti itu. 1 kali X kuadrat, 1 kali min 4X, min 4X, 1 kali plus 4 plus 4 plus 6. Maka persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah X kuadrat min 4X plus 10. Lanjut ke nomor 5. Sumbu simetri dari kurva fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 18 adalah, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 18. Berarti sumbu simetrinya XP sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya min 3 per 2 kali 1. Min ketemu min plus berarti 3 per 2. Inilah sumbu simetrinya. Lanjut ke nomor 6. Koordinat titik balik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 10 adalah, nah, titik balik itu sama aja kayak titik puncak. Berarti kita sama saja seperti mencari titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7, dan C-nya adalah 10. Nah, berarti titik puncak itu adalah XP, YP, di mana rumusnya adalah XP itu min B per 2A, YP adalah min D per 4A. Nah, kita cari tahu dulu ya D-nya, diskriminannya di sini. D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti B-nya min 7 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 10.
min 7 dikuadratkan itu 49, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 10 min 40. Berarti D-nya adalah 49 dikurang 40 yaitu 9. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Berarti min B min 7 per 2 kali 1, min D-nya dapat tadi 9 per 4 kali 1. Berarti min 7 per 2, min 9 per 4. Nah ini nggak bisa dibagi ya. Kalau seperti ini biarkan saja seperti ini, jangan dijadikan desimal. Oke, inilah titik baliknya. Lanjut ke nomor 7. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 5,0 dan min 3,0 serta melalui titik 2,30. Oke, kita daftar dulu hal-hal yang telah diketahui. Memotong sumbu X di 2 titik yaitu 5,0 dan min 3,0. Nah, 5 sebagai X1, min 3 sebagai X2. Kemudian di titik lain yaitu 2,30. 2 sebagai X, 30 sebagai Y atau Fx. Nah, langkah pertama kita mencari nilai A-nya dulu dengan rumus yang pertama, yaitu Fx sama dengan A dikali X min X1 kemudian X min X2. Nah, berarti Fx-nya adalah 30 sama dengan A, X-nya adalah 2, min 5, kemudian 2, min 3. Seperti ini. Nah, 30 sama dengan A, 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 adalah min 3. Kemudian 2 min 3, berarti 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Berarti 30 sama dengan A, min 3 kali 5 itu min 15. Maka A-nya adalah 30 bagi min 15. Maka A-nya adalah 30 bagi min 15 min 2. Nah, A-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita substitusi saja ke persamaan fungsi kuadratnya. Ke Fx sama dengan A X min X1 X min X2. Berarti Fx sama dengan A-nya adalah min 2, kemudian X min X1-nya 5, dan X min 3. Berarti saya langsung tulis X plus 3. Nah, ini dikali pelangi dulu nih. Berarti min 2, X kali X hasilnya X kuadrat, X kali plus 3 menjadi plus 3X, min 5 kali X min 5X, min 5 kali 3 min 15. Min 2, X kuadrat, 3X dikurang 5X min 2X min 15. Nah, maka fungsi kuadratnya adalah min 2 kali X min 2X kuadrat, min 2 kali min 2X menjadi plus 4X, min 2 kali min 15 menjadi plus 30. Nah, berarti fungsi kuadratnya yaitu Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 30. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar dengan gambar di atas adalah, nah, dari gambar tersebut kita akan dapat berbagai informasi tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, bisa kita lihat di situ yaitu menghadap ke atas atau ke bawahkah grafik fungsi tersebut. Dari gambar kita lihat bahwa grafik fungsinya atau kurvanya adalah menghadap ke atas. Berarti
Di sini A-nya itu adalah positif. Ya, A-nya positif. Artinya A-nya itu lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kurva kita tahu bahwa dia terdapat titik potong terhadap sumbu X di 2 titik ya, yaitu di X1,0 dan X2,0. Ini membuktikan bahwa dia mempunyai diskriminan yang lebih dari 0, yaitu dia mempunyai 2 akar real dan berbeda. Seperti itu. Makanya titik potong terhadap sumbu X-nya juga beda, X1 dan X2. Lanjut nomor 9. Titik puncak grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 12 adalah, nah ini sama ya seperti tadi soal sebelumnya tentang titik balik. Titik puncak itu berarti sudah jelas TP itu sama dengan XP, YP ya. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kita cari tahu dulu D-nya. Sebelumnya kita tentukan dulu A-nya adalah 2, B-nya adalah min 10, dan C-nya adalah 12. Berarti diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan B min 10 dikuadratkan min 4 kali A-nya 2, C-nya 12. Min 10 kuadrat adalah 100, min 4 kali 2 itu adalah min 8, min 8 dikali 12. Hasilnya adalah min 8 dikali 12, 16, 1, 8, 9, min 96. Seperti ini ya. Nah, 100 dikurang 96 hasilnya 4. Kita masukkan ke dalam rumus min 10 per 2 kali A-nya 2, min D berarti min 4 per 4 kali 2 berarti 10 per 4, min 4 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 2, min 1 per 2. Seperti itu. Ini titik puncaknya ya. Lanjut nomor 10. Tentukan sumbu simetri dan nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan min 4, min 5x, min x kuadrat adalah. Nah, ini sebenarnya sama saja mencari titik balik atau titik puncak karena sumbu simetri itu xp dan nilai minimum itu yp. Kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah min 4. Rumus sumbu simetri itu adalah XP, nilai minimum itu adalah YP. Berarti sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Sama dengan, kita tentukan dulu nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC berarti sama dengan min 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali min 1 dikali min 4. Min 5 kuadrat 25, min 4 kali min 1 plus 4 plus 4 kali min 4 min 16. Berarti D-nya 26 dikurang 16 yaitu 9. Oke, kita masukkan ke rumus YP. Min B-nya adalah min 5 per 2 kali A. A-nya min 1, min D-nya 9 per 4 kali min 1.
Min ketemu min jadi plus, berarti 5 per min 2, min 9 per min 4. Nah, berarti sumbu simetri dan nilai minimumnya adalah sumbu simetrinya min 5 per 2, kemudian nilai minimumnya adalah 9 per 4. Seperti ini ya. Berarti XP-nya adalah min 5 per 2, YP-nya adalah 9 per 4. Oke, itu tadi pembahasan soal tentang fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa belajar bareng juga. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.